Oke Ali, mungkin itu saja interview dari saya. Sebelum interview ini saya akhiri, apakah saudara Ali ada pertanyaan? Nah, baik teman-teman semua, tentunya ketika kita sedang melamar pekerjaan, proses yang sangat fundamental yaitu wawancara atau interview ya. Biasanya ini interview dilakukan oleh HRD dan atasan atau calon atasan kita. Nah, di sini HRD dan calon atasan ini sebenarnya sudah menyiapkan poin-poin terkait pertanyaan yang memang harus ditanyakan di situ. Nah, setelah semuanya selesai ditanyakan, kemudian biasanya dalam interview, wawancara HRD maupun atasan ini menanyakan pertanyaan yang menjebak, yaitu apakah ada pertanyaan dari saudara? Kurang lebih semacam itu. Nah, kenapa saya bilang menjebak? Karena teman-teman semua, pertanyaan ini jika kita jawab dengan tidak ada pertanyaan, misalnya tidak Pak, tidak ada pertanyaan, maka dari seorang pewawancara ini HRD maupun atasan akan menilai kita tidak antusias, tidak semangat, dan tidak memprioritaskan posisi yang akan kita lamar itu tadi. Begitupun sebaliknya, kalau kita jawab dengan jawaban iya, tapi jawaban kita ini tidak memuaskan, malah jawaban kita ini menyusahkan dari pewawancara, membuat wawancara bosan dan agak yaping gitu ya, itu malah kita akan dianggap orang yang plan, orang yang bingung gitu loh, orang yang nggak konsisten biasanya. Karena apa? Karena poin-poin yang sudah ditanyakan itu tadi kita jawab sesempurna mungkin, kemudian ketika wawancara ini menanyakan hal terakhir apakah ada yang ditanyakan, malah kita menjawab secara yaping, semua jawaban kita itu tentunya akan tidak berguna. Karena penutupan kita, closing kita tidak bagus, tidak baik. Nah, setidaknya ada dua kemungkinan kenapa pewawancara ini menanyakan hal tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Kemungkinan pertama yaitu pewawancara ingin mengakhiri sesi interview dengan kita. Kemungkinan kedua, pewawancara ini ingin mengetahui kita secara dalam, komitmen kita, semangat kita, dan kalau bahasa sekarang tuh effort kita kepada sesuatu yang akan kita lamar atau posisi yang akan kita lamar di perusahaan ini. Nah, jadi di pikiran pewawancara ini gimana sih antusias dari peserta ini, gimana sih integritas dari orang ini, gimana sih effort dia ke perusahaan. Kurang lebih seperti itu pikiran dari pewawancara ya. Nah, maka dari itu teman-teman semua, hal ini jangan sampai kita anggap sepele, karena selain pembukaan, penutup ini menjadi poin kunci ketika kita melakukan wawancara, ketika kita melakukan hal apapun itu. Kuncinya di pembukaan dan penutup. Kalau pembukaannya bagus dan penutupannya bagus, nanti insya Allah kita akan diterima secara baik dan HRD serta atasan tidak canggung memilih kita. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara mengatasi pertanyaan semacam ini. Apakah ada pertanyaan dari saudara, tetapi ada cara yang lebih mudah nih agar kalian bisa diterima di perusahaan impian kalian atau tempat posisi yang kalian inginkan di situ. Caranya gimana Pak? Caranya subscribe channel ini. Enggak bercanda. Baik, jadi kita langsung ke inti dari video ini. Nah, pertanyaannya apakah yang terjadi ketika kita menjawab dengan tidak menggunakan persiapan yang cukup? Saya contohkan saja, misalnya apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Kemudian di sini kasus kalian menjawab tidak. Nah, maka dari pemikiran seorang pewawancara ini, wah ini nggak ada semangatnya sekali, wah ini nggak cocok bekerja di sini. Maka akan seperti itu teman-teman semua. Tapi juga ketika kalian menjawab iya gitu, dan pertanyaan kalian ini malah membosankan jauh dari posisi yang akan kalian ambil di situ, maka semua pertanyaan yang sudah kalian jawab ini akan percuma, akan sia-sia. Nah, maka di sini kalian perlu persiapan yang matang. Salah satunya yaitu dengan cara riset. Baik itu riset profil dari perusahaan, riset terkait posisi yang akan kalian ambil, dan riset atau kalian melihat video tentang tutorial ini, tips dan trik ini juga membantu juga sih, seperti itu. Nah, di situ kalian cari tahu dulu nih profil perusahaan yang akan kalian tuju di situ. Profilnya gimana, atasannya gimana, dan kegiatannya apa saja. Setidaknya kalian tahu sedikit lah tentang struktural kegiatan yang ada di perusahaan itu. Kemudian untuk proses interview ini biasanya ada dua. Yang pertama interview oleh HRD, oleh pihak HRD ya atau personalia. Kemudian yang kedua ini interview dengan atasan atau calon atasan kita yang biasanya disebut user. Kalau kasusnya kalian ditanya oleh HRD, misalnya wawancara 1 ya, apakah saudara ada pertanyaan? Tentunya
pertanyaan dari HRD ini harus kita jawab secara general gitu. Contohnya seperti apa? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ada Bapak, kira-kira yang ingin saya tanyakan seperti ini, bagaimanakah ekspektasi dari Anda terhadap budaya perusahaan di sini? Itu pertanyaan contoh pertama ya. Kemudian contoh yang kedua, jika diterima bagaimana kinerja saya dinilai? Itu pertanyaan yang kedua untuk HRD. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah di perusahaan ini ada pengembangan dan jenjang karir Bapak Ibu? Itu pertanyaan ketiga ya. Kemudian pertanyaan keempat, apakah tahap seleksi selanjutnya ketika saya sudah mengikuti atau lolos dari sesi interview ini? Selanjutnya bisa seperti ini juga. Karakter pegawai seperti apakah yang diinginkan di perusahaan ini? Atau kalian tanyakan seperti ini juga. Apakah ada tahap training setelah saya lolos atau diterima dari wawancara atau tes-tes ini ketika saya sudah bekerja? Kemudian pertanyaan terakhir untuk HRD. Selama bekerja di sini, hal apakah yang Bapak Ibu sukai ya? Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada HRD ya. Jadi agak general gitu. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana ketika wawancara dengan calon atasan ya. Ketika calon atasan menanyakan apakah ada pertanyaan. Di sini kalian harus menjawab lebih spesifik. Beda dengan HRD yang tadi itu. Kalau HRD ini lebih general, tapi kalau kepada calon atasan ini harus lebih spesifik. Oke, contoh pertama. Apakah tantangan terbesar jika saya sudah diterima di perusahaan ini, Pak? Kemudian yang kedua, divisi apa atau departemen apa yang sering berkoordinasi atau bekerja sama dengan posisi yang saya ambil, Bapak? Kemudian yang ketiga, apakah Bapak atau Ibu bisa menjelaskan job desk lebih detail lagi terkait posisi yang saya lamar? Kemudian yang terakhir, nanti setelah saya diterima, proyek apa saja sih yang akan saya kerjakan di perusahaan ini? Nah, oke, itu jadi pertanyaan kepada sosok calon atasan kita. Jadi dua tahap itu tadi ya. Biasanya ini wawancara dilakukan oleh HRD, agak general jawaban kita, pertanyaan kita juga agak general. Kemudian tahap yang kedua wawancara dengan calon atasan. Kalau dengan calon atasan, kini kita harus lebih spesifik, teman-teman. Tentunya kita harus menjawab dengan cara yang baik juga ya. Tadi kalau contoh yang diberikan saya mungkin gimmick wajah saya kurang, nanti kalian bisa latih sendirilah. Tapi intinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan itu tadi, itu bisa kalian gunakan ketika ditanya oleh HRD maupun atasan ketika kalian dalam sesi wawancara atau interview. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di sini. Yang pertama, janganlah kalian menanyakan hal yang sama. Karena apa? Karena kalau kalian menanyakan hal yang sama, ini penilaian dari pewawancara baik itu HRD maupun atasan ini akan menganggap kalian sebagai orang yang membosankan, orang yang gak ada gunanya gitu loh, yang yaping aja gitu loh, cuma pengen ngomong-ngomong gak jelas gitu di luar dari job desk yang kalian ambil. Kemudian yang kedua, janganlah kalian bertanya sesuatu yang mudah dijawab. Artinya kalian jangan bertanya sesuatu yang memang ini jawabannya gampang, misalnya kayak versi-versi AI itu ya, kayak jawabannya mudah ditemukan di Google gitu ya. Itu jangan sampai. Dan yang terakhir, jangan sampai juga kalian menjawab ya atau bertanya sesuatu yang panjang. Atau ketika kalian bertanya membuat wawancara ini menjawabnya panjang gitu tentang kehidupan mungkinnya. Oke, mungkin itu saja dari saya kali ini. Saya Ali Mas Habi. See ya.